Kalau kita ngomongin Indonesia di panggung dunia, perannya itu nggak main-main. Udah puluhan tahun kita jadi pemain kunci kan? Dari mengirim pasukan perdamaian PBB sampai jadi penengah konflik, Indonesia itu selalu aktif terlibat. Dan ini bukan hal baru loh. DNA diplomasi kita emang begitu. Selalu terlibat, bukan cuma jadi penonton. Kita lihat dari peran sebagai salah satu pendiri ASEAN sampai menengahi berbagai konflik. Intinya adalah keterlibatan, bukan isolasi. Pokoknya, Indonesia selalu pengen ada di meja perundingan paling penting, ikut nentuin arah pembicaraan global, bukan cuma sekedar ikut-ikutan aja. Tapi, nah ini dia, tiba-tiba muncul sebuah rencana perdamaian baru yang kontroversial banget, yang maksa Indonesia milih, mau ikut main dari dalam atau teriak-teriak protes dari luar. Pilihan yang sulit banget. Oke, sebelum kita masuk ke dilemanya, kita perlu lihat dulu nih rekam jejak dan peran Indonesia selama ini di kancah internasional. Lihat deh sejarahnya, dari ngirim pasukan perdamaian, jadi pentolan di ASEAN, sampai jadi penengah konflik. Polanya jelas banget kan? Indonesia itu lebih suka ikut terjun langsung daripada diam di pinggiran. Ini prinsip utama kebijakan luar negeri kita. Nah, dari sinilah kita masuk ke inti ceritanya. Muncul sebuah inisiatif baru yang didukung Amerika Serikat yang jadi tantangan besar buat diplomasi Indonesia. Namanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace, disingkat BOP, dibuatnya tiba-tiba banget dan langsung bikin heboh dan memecah opini internasional. Kondisi ini kan bikin Indonesia dan 7 negara mayoritas Muslim lainnya dihadapkan pada pilihan yang, wah, krusial banget. Jadi harus gimana nih? Ikut gabung atau enggak? Mana langkah yang paling strategis? Jadi, gimana akhirnya mereka ngambil keputusan yang risikonya segede ini? Coba kita lihat urutan kejadiannya. Jadi gini ceritanya. Tanggal 23 September 2025, Presiden Prabowo pidato di PBB nekenin lagi soal solusi dua negara. Beberapa jam kemudian, beliau dan 7 pemimpin negara muslim lainnya langsung ketemu Presiden AS. Di pertemuan itulah, AS ngeluarin proposal 21 poin buat perdamaian di Gaza. Nah, ke-8 pemimpin ini langsung musyawarah, nimbang-nimbang potensinya, dan akhirnya mereka mutusin buat dukung rencana itu. Dari situlah BOPNAP terbentuk. Jadi, kata Presiden Prabowo, ini bukan keputusan gegabah, tapi hasil diskusi yang cepat dan matang. Dan penting buat dicatat ya, ini bukan cuma keputusan Indonesia sendirian. Ini langkah bareng-bareng terkoordinasi sama negara-negara berpengaruh lain di dunia muslim. Terus, apa sih yang ada di pikiran mereka? Apa strategi di balik keputusan buat gabung ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ternyata ada 2 poin kunci dari 21 poin itu yang jadi pegangan. Menurut Presiden Prabowo, poin 19 itu nawarin jalan yang jelas buat Palestina jadi negara merdeka. Terus poin 20, AS janji bakal aktif jadi penengah dialog antara Israel dan Palestina. 2 poin ini dilihat sebagai sebuah kesempatan nyata, semacam secerca harapan gitu. Intinya sih bisa kita lihat dari kata-kata Presiden Prabowo sendiri yang nunjukin perhitungan yang sangat pragmatis. Ini soal efektivitas, bukan cuma sekedar nunjukin sikap. Coba deh kita lihat perbandingannya. Ini benar-benar pilihan yang serba salah. Kalau gabung, bisa punya suara, bisa bantu langsung, tapi risikonya dianggap melegitimasi rencana yang kontroversial. Kalau di luar ya bisa protes keras tanpa kompromi. Tapi ya itu, nggak punya kursi di meja perundingan. Dampaknya jadi nggak langsung. Pilihan yang sulit banget kan? Tapi jangan salah ya, gabung itu bukan berarti setuju membabi buta. Ini tuh sebuah pertaruhan yang udah dihitung matang-matang, dan yang paling penting, ada pintu keluarnya. Presiden Prabowo udah menegaskan, partisipasi Indonesia ini ada syaratnya. Ini bukan cek kosong, ada batasannya. Dan ini dia syarat-syaratnya, klausul keluarnya. Pertama, Indonesia bakal tetap di sana selama bisa bantu perjuangan Palestina. Kedua, kalau dirasa BOP ini malah jadi kontraproduktif, Indonesia bakal keluar. Ketiga, kalau keterlibatan ini udah nggak sesuai sama kepentingan nasional, ya cabut. Dan yang paling penting, keputusan buat keluar itu hak penuh Indonesia, nggak perlu izin anggota lain. Nah, pertanyaannya sekarang, akankah strategi mempengaruhi dari dalam ini berhasil, atau justru Indonesia bakal terpaksa buat angkat kaki? Keputusan ini benar-benar jadi ujian buat prinsip diplomasi Indonesia. Dan jawabannya, ya cuma waktu yang bisa nentuin apakah pertaruhan besar ini bakal sepadan atau tidak.